Selamat malam, salam persekutuan gerakan pemuda yang diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah gerakan pemuda Sumupel Sumut Aceh yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Amanda Lekahena, Pendeta Jemaat dari GPIB Anugerah Pangkalan Terandan. Mengawali ibadah ini, mari kita menyanyikan Mas GP. Kebersamaan sebagai persekutuan yang indah, kami memuliakan Engkau ya Allah dan Tuhan kami. Kuasa dan kemuliaan-Mu tiada satupun manusia yang dapat menandinginya. Hanyalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Adalah merupakan sukacita bagi setiap orang yang hidup persekutuan dengan Tuhan. Sebab nilai persekutuan dengan Tuhan jauh lebih bermakna dari segala yang dimiliki dalam realitas dunia fana ini. Seperti kata Alkitab, adalah lebih baik 1 hari di antaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11. Kebenaran Alkitab ini mengantarkan kita untuk menghayati pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 38 ayat 1. Berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, rahmatilah ibadah gerakan pemuda Mupel Sumut Aceh yang kami laksanakan saat ini. Tuntunlah kami dan bentuklah kami menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupannya adalah garam dan terang bagi banyak orang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Litani pujian Mazmur 36. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka menyenangkan dirinya dalam lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang.
Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Mari kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi 38 ayat 2. Persekutuan Gerakan Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu Tuhan Allah Bapa dalam Kerajaan Surga, ketika kami pada saat ini dalam persekutuan ibadah Gerakan Pemuda akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami lemah dan terbatas Tuhan. Untuk itu kami memohon kuasa-Mu melalui Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami dan memaknai bagian firman pada hari ini, serta menuntun kami untuk dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan nyata melalui perbuatan hidup, melalui perkataan kami. Ajarilah kami juga Tuhan Yesus untuk senantiasa menjadi pemuda-pemudi Kristiani yang takut Tuhan, yang kehidupannya menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Berfirman dan bersabdalah untuk kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang agung, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdi, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada pemerintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia,
dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami, terhadap orang-orang yang telah memerintahkan, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Ketika pada hari ini dalam ibadah persekutuan gerakan pemuda Mupel Sumut Aceh yang kita lakukan secara rutin setiap minggu, bacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat. Dalam bacaan Sabda Bina Umat, firman Tuhan yang telah kita baca ini diberi judul Ampunilah Dosa Kami ya Tuhan. Rekan-rekan pemuda dan saya adalah pribadi yang lemah, terbatas. Seringkali kita menjadi pribadi yang jatuh dalam dosa. Dan karena hal itu, kita mau melihat bahwa bentuk permohonan pengampunan dosa seharusnya dan sepatutnya kita lakukan bukan cuma pada saat hari Minggu dalam ibadah minggu atau ketika dalam ibadah gerakan pemuda baru kita berdoa mohon ampun.
sepatutnya rekan-rekan pemuda dan saya menjadi pribadi yang juga ada di dalam perendahan diri, mengaku diri bahwa sebenarnya seharusnya setiap hari kita ada di dalam pengakuan dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam satu hari itu Bapak, rekan-rekan pemuda dan saya menjadi pribadi yang hidup dalam bersih, hidup dalam kepatuhan. Apalagi biasanya dikatakan bahwa daging itu lemah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengingat masa muda kita sebagai anak muda-mudi yang cenderung ada di dalam masa coba-coba, anak muda itu seringkali menjadi pribadi yang cepat dan gampang untuk jatuh dalam dosa. Ketika sudah diteguhkan menjadi warga sidi, ada suatu anggapan bahwa kan saya sudah jadi warga sidi, sudah disidikan, jadi tidak perlu lagi pergi gereja, tidak masalah. Nanti tahun depan saya baru ke gereja. Kemudian dalam masa muda cenderung menjadi pribadi yang coba-coba dalam hal obat-obatan, ya, pergaulan bebas. Bahkan kita jadi pribadi yang cepat sekali tersinggung, jengkel, kesal, cepat marah, bahkan menimbun kebencian dalam diri. Apalagi dalam kehidupan bersosial, dalam persahabatan, baik itu di wadah pelayanan gerakan pemuda di gereja maupun itu di tempat kuliah, di tempat kerja. Jadi pemuda-pemudi yang cepat sekali untuk membenci seseorang. Gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa kita pribadi adalah pribadi yang seringkali jatuh dalam dosa. Hari ini kita berdoa mohon ampun, belum tentu besok kita jadi pribadi yang benar-benar taat dan setia pada perintah Tuhan. Bisa saja kita jatuh lagi. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita terbatas, kita tidak sempurna. Dengan demikian, melalui firman ini pun kita lihat bahwa Daniel datang memohon pengampunan dosa. Bukan untuk bangsa Israel saja, tapi juga untuk diri dia sendiri. Bahwa di dalam pengampunan ini dia berkata bahwa dia tahu sungguh bahwa sebagai bangsa Israel sudah sangat melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu malapetaka datang kepada mereka. Di dalam doa permohonan ini, Daniel memohon pengampunan oleh Tuhan. Berilah telingamu Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampunilah kami. Dia memohon pengampunan dalam kerendahan diri, bahwa dia tahu sadar betul betapa malunya dia bersama dengan bangsa Israel yang sudah begitu banyak hal kebaikan yang dialami, tapi bisa saja menjadi pribadi yang tetap jatuh dan tidak taat kepada Tuhan. Malah sebaliknya menyembah patung-patung berhala, Baal dan sebagainya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara bina umat memberi judul bagian firman Tuhan hari ini, maka kebenaran firman hari ini mau mengajak saudara dan saya untuk melihat betapa kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang terus ada di dalam permohonan pengampunan dosa. Ya, bukan nanti 1 minggu sekali baru kita datang ke gereja lalu kita mohon pengampunan dosa, bukan, tapi setiap hari. Karena saudara berpikir bahwa oh ya, dosa itu dilakukan dalam bentuk nyata, dalam perilaku. Padahal dalam hati yang tidak terlihat pun saudara dan saya bisa saja melakukan dosa. Ketika
menginginkan barang orang lain atau menginginkan pacar orang lain, itu sudah dosa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam doa Bapa kami, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami. Penggalan kalimat ini mau mengajak saudara untuk melihat bahwa sama seperti kita membutuhkan makanan setiap hari, maka pengampunan dosa juga perlu dilakukan setiap hari. Hari ini saudara pagi hari ketika bangun mohon pengampunan dosa dan bersiap untuk menjalani tugas tanggung jawab, saudara lakukan. Lalu di malam hari pun saudara perlu untuk memohon pengampunan dosa, karena bisa saja dalam satu hari itu ada dosa yang saudara dan saya lakukan. Dalam pikiran, dalam hati pun saudara dan saya bisa saja jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar dari Daniel. Butuh apa untuk bisa menjadi pribadi yang selalu memohon pengampunan dosa? Butuh kerendahan hati. Butuh suatu kerendahan hati dalam diri bahwa ya benar, saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saya butuh pengampunan dosa, saya butuh kuasa Tuhan untuk berlaku dalam hidup saya. Ketika kita lihat di tahun ini Gerakan Pemuda mencapai usia 70 tahun, bahkan Gerakan Pemuda secara sinodal, ya, betapa luar biasa Tuhan merahmati pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Oleh sebab itu mari jadilah gerakan-gerakan pemuda, jadilah pemuda-pemudi yang benar-benar takut Tuhan, yang benar-benar berserah diri, yang benar-benar menaruh pengharapan di dalam Tuhan, yang benar-benar selalu memohon pengampunan dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kehidupan saudara, masa depan saudara menjadi baik, selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Dengan demikian, kiranya firman pada hari ini menuntun saudara dan saya menjadikan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu dan selalu berdoa mohon pengampunan, karena sudah terlalu banyak hal baik, sudah terlalu banyak kasih dan berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Oleh sebab itu, ketidaksetiaan kita perlu untuk kita doakan supaya hidup kita ini pun layak ada di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya firman hari ini menuntun saudara dan saya dalam kehidupan masa muda saudara. Tuhan memberkati. Amin. Persekutuan Gerakan Pemuda yang diberkati oleh Tuhan, menyambut firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama, marilah kita menjadikan diri kita ini sebagai pribadi yang takut Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 162. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Kekal Kudus, kami bersyukur sebagai pemuda-pemudi dalam keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan berpelayanan Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk 70 tahun Pelkat GPIB, Pelkat GPIB berkarya dan melayani. Teristimewa untuk anak-anak Tuhan di dalamnya. Dalam keberadaan kami yang menjalani kehidupan masa muda-mudi kami,
baik kami yang masih di tingkat perkuliahan, bahkan kami yang sudah bekerja, kami yang bergumul untuk penyelesaian akhir skripsi kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tuhan tahu dan kenal apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan dalam kehidupan masa muda-mudi kami, dalam pergaulan kami. Biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa menuntut, merahmati kami, memelihara kami, menjaga kami, untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami Tuhan Yesus, dan jadikanlah kami sebagai anak muda-mudi yang hidup takut Tuhan dalam perkataan dan perilaku hidup kami. Biarlah kami mendatangkan hal-hal yang membawa berkat, sukacita, kasih, dan damai sejahtera bagi banyak orang. Melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pun, kami belajar bahwa terkadang dalam keberadaan kami di masa muda-mudi ini, kami seringkali jatuh dalam keberdosaan. Kami bahkan memakai bibir dan mulut kami ini untuk memperkatakan kata-kata kotor. Kami bahkan menjadi pribadi yang cepat untuk membenci, cepat untuk mendendam. Kami menjadi pribadi yang merancangkan kejahatan untuk orang lain. Kami menjadi pribadi yang ingin coba-coba untuk tubuh kami dengan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan dalam pikiran kami seringkali kami menjadi pribadi yang berpikir hal-hal kotor. Dalam hati kami terbersih keinginan untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan, jauhkanlah kami dari hal-hal demikian. Biarlah kami menjadi pribadi yang benar-benar tetap ada di dalam permohonan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu sungguh Tuhan Yesus kami sangat terbatas. Bahkan lidah kami ini seringkali bisa menjadi keberdosaan yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Tuhan kami belajar melalui Daniel, di mana dengan penuh kerendahan hati dia malu atas dirinya, bahkan juga bangsa Israel yang melakukan dosa terus-menerus, bahkan menentang kehendak Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mengalami malapetaka atas penghukuman dosa yang mereka lakukan. Tuhan, tolong kami Bapa, supaya dalam masa muda kami ini pun Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dijauhkan dari hal-hal demikian. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup sebagai pribadi yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Berkati juga apa yang menjadi pergumulan kami. Kuatkanlah kami Tuhan, dan biarlah kami tetap menjadi pribadi yang sehat. Bahkan dalam situasi COVID-19 ini, jauhkanlah kami Tuhan dari segala mara bahaya. Ketika kami harus keluar dari rumah, biarlah kami memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Berkatilah juga orang tua kami Tuhan. Kiranya kami juga senantiasa belajar dari dedikasi orang tua kami yang bekerja, supaya mereka memberikan penghidupan bagi kami. Biarlah kami juga senantiasa terus mendoakan keluarga kami, orang tua kami, agar mereka juga tetap ada di dalam kekuatan kesehatan umur panjang yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa ada di dalam otoritas Tuhan saja yang menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamanya.
dalam Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itulah mari kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Mari kita menyanyikan Kitab Bakti dari 84. Mari untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Tuhan, sumber hidup kami, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Kami tidak dapat memberi banyak, tetapi kami selalu ingin dapat memberi kebahagiaan yang muncul dari sebuah hati yang mencintai-Mu. Ya Allah, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayan gereja-Mu. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pelkat gerakan pemuda pada hari ini akan segera berakhir. Pergilah, wartakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar melalui perilaku hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita menyanyi Hidup Muda-Mudi 109 sebagai nyanyian pemutusan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai memberkati keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah berkat gerakan pemuda telah berakhir. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian.